kayak gini ya. Jadi untuk mendesain suatu plat kita kan sudah punya data-data ini ya, data perencanaannya kita sudah punya. Nanti kita tinggal mencari nilai momennya ini yang kita dapatkan dari software analisis strukturnya, ya. Nanti gimana caranya dapat nilai momen ini, ya? Kita mau ambil di yang mana, di plat yang bagian mana? Ini sebenarnya nanti ada di penjelasannya rekaman Zoom-nya Pak Bobi, ya. Jadi di situ nanti ditunjukkan juga ketika kalian buka RSAP, ya kalian buka robot kalian, kemudian kalian akan mencari momen di arah sumbu X dan juga di arah sumbu Y, gitu ya. Contohnya untuk di momen arah sumbu X, kalian akan dapatkan nilai maksimum, ya nilai maksimum untuk momen lapangan dan juga momen tumpuan. Nah, data ini yang akan kita gunakan sebagai nanti ini untuk merencanakan suatu platnya. Ketika plat kita itu tebalnya sekian gitu ya, misalkan 13 cm atau 12 cm, maka saya harus menambahkan berapa tulangan yang harus terpasang di platnya itu. Ya, ini kan sama seperti kayak beton satu dulu. Ya, ini kan ada. Jadi tinggal kita masukkan aja ke rumusannya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian dulu lupa AS itu rumusnya apa, nah di sini juga sudah saya sertakan juga. Dari nilai AS-nya ini kita cek terhadap nilai AS minimumnya, kemudian kita akan bisa mendapatkan tulangan ya, tulangan yang akan terpasang pada plat kita. Nah, di sini data yang perlu kalian keluarkan ya yang data momennya ini nanti, baik dia momen di arah X yang lapangan dan tumpuan dan juga momen di arah Y yang lapangan dan tumpuan. Oke, kalau kalian ingat dulu waktu kita di struktur beton 1 ya, perencanaan tentang plat, kita kan belum bisa menghitung analisis strukturnya itu menggunakan software ya. Maka dari itu kita juga yang dulu itu menggunakan suatu momen pendekatan. Kalau dulu kalian ingat, momen pendekatan ini dapatnya dari mana? Ini nanti itu kalau misalkan kita platnya plat 2 arah, maka kalian akan ingat yang namanya tabel koefisien momen. Ingat nggak kira-kira? Jadi ketika plat kalian itu dia di keempat sisinya terjepit penuh kayak gitu ya. Nanti kan di sini ada nilai MLX, MTX, kemudian di sini ada MLY, ada MTY. Nanti di sini ada koefisiennya. Koefisiennya ini tuh tergantung dari nilai LY per LX-nya. Di sini nanti ada angka-angkanya. Ingat nggak? Nah, dulu sebelum kita bisa menggunakan software, kita menggunakan momen pendekatan yang seperti ini. Tetapi ketika sekarang kita sudah menganalisis struktur kita dengan menggunakan software, ya kita langsung aja, kita ambil nilai momen maksimum, ya. Nanti kita cek akibat dari kombinasi beban keberapa yang menghasilkan nilai momen maksimum. Momen maksimum itulah yang akan kita gunakan sebagai perencanaan platnya. Seperti itu. Bisa ditangkap, bisa dipahami? Ya, jadi pertanyaan saya ya seperti itu. Kalian ini tinggal menganalisis strukturnya. Kalian cek di platnya dulu. Jadi urutannya kalian nggak bisa mengerjakan balok dulu ya. Yang pertama kalian kerjakan itu pasti platnya. Kemudian yang kedua adalah balok. Kemudian yang ketiga adalah kolomnya. Udah. Jadi untuk DSG ini kita 3 elemen struktur ini aja. Sebenarnya kan bisa sampai dengan ke pondasi. Tapi kan ini terlalu panjang nanti ya, dan kita enggak nututi. Jadi kita fokus di 3 elemen strukturnya ini aja. Saya aja ini masih ragu untuk kolom ini bisa nutut apa enggak, tapi paling tidak kalian berusaha dulu aja ya. Nanti semisal rasanya enggak nutut,
Oke lah, nanti kita lihat nanti untuk yang di poin kolom ini. Tapi kalau untuk yang plat dan balok itu harus kalian selesaikan juga. Gitu. Ya. Ini untuk yang platnya. Kemudian kalau untuk yang baloknya sebenarnya juga sama, ya. Kalian tuh harus ngecek juga momen yang terjadi di balok, mana yang menghasilkan nilai momen maksimumnya. Jadi data-data ini yang kita panggil atau kita dapatkan dari hasil RSAP, ya, dari robotnya. Ya, kalau untuk balok berarti selain momen kita juga butuh nilai VU. VU di sini adalah gaya lintangnya atau gaya gesernya. Untuk apa VU? VU ini nanti untuk merencanakan tulangan sengkangnya atau tulangan transversalnya atau sengkang, ya. Kemudian untuk yang momen ini kita pakai untuk merencanakan tulangan utama dari baloknya. Kayak gitu. Ya. Nah, yang saya sampaikan tadi juga caranya atau stepnya ini sebenarnya juga ya sama seperti yang dulu waktu kalian merencanakan suatu balok kayak gitu, ya kan. Jadi cuman kalau yang di sini, kalau kemarin itu kan kita lebih banyak ke baloknya itu penampangnya berbentuk persegi saja, ya, balok sederhana. Tetapi untuk di bangunan gedung seperti ini, karena dia baloknya itu sudah menyatu dengan plat, maka bentuk balok kalian itu pasti balok T. Ya, sehingga kalau balok T kayak gini, kalian harus cek dulu ada yang namanya BE atau lebar efektif baloknya. Kayak gini nih. Oke, kemudian di sini bisa kalian ikuti, ya, mulai dari perhitungan tulangan utamanya kayak gini, ya, tulangan tariknya. Kemudian di sini juga pengecekan, ya, pengecekan regangannya. Ini juga masih sama. Nah, ini untuk yang tulangan tumpuan. Kalau tadi kan tulangan lapangan, sekarang juga tulangan tumpuan. Jadi kita akan mendapatkan tulangan utamanya. Kayak gini. Nah, nanti selain tulangan utamanya di sini, kita juga ini harus mengecek tulangan sengkangnya. Jadi di balok itu kan dia juga punya sengkang, ya. Kita harus memasang sengkangnya ini, jarak antar sengkangnya berapa, itu kan juga berdasarkan perhitungan di sini. Ya, kalau tulangan transversal atau sengkang ini dia didasarkan oleh gaya gesernya atau VU-nya. Nanti akhirnya dia akan mendapatkan ini, berapa sih jarak antar tulangannya. Kayak gitu. Ini sebenarnya juga kalau dilihat dari rumus-rumusnya ini ya sudah pernah tersampaikan di kalian saat di beton kemarin itu. Nah, kayak gitu. Jadi makanya saya pengennya di hari ini kalian bisa itu ya, lanjutkan, karena yang kemarin simpangannya dan juga efek P deltanya kan belum ada yang diupdate di Google Drive, ya. Jadi itu segera kalian selesaikan, ya. Sekarang gini, kalau semisal kemarin kan kita di simpangan antar lantainya itu kita cek apakah sudah oke atau belum. Ya, kalau kalian masih ingat kan seperti itu. Nah, nanti kalau semisal kalian menemui, Bu, ternyata simpangan di saya itu terlalu besar dan ketika dikontrol dia nggak oke. Ya,
Nah, kan di minggu lalu saya sampaikan bahwa ketika simpangannya itu tidak oke, berarti kan harus ada yang kita lakukan, ya. Apakah dengan memperbesar dimensi kolomnya, kan seperti itu ya. Kemudian apakah dengan memperbesar dimensi dari baloknya, kan kayak gitu-gitu, ya. Nah, tetapi dengan keterbatasan waktu yang seperti ini, kan nggak mungkin kalian harus redesign kembali. Istilahnya kan kayak gitu. Kalau kalian mengubah dimensi dari elemen strukturnya, otomatis kan kalian running lagi, kalian cek lagi kayak gitu. Itu akan membutuhkan waktu yang lumayan, ya, karena kalian harus by trial seperti itu ya. Jadi kalian perbesar lagi, ternyata masih belum oke, kalian hitung belum oke, kalian besarin lagi. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi kalau semisal nanti ada yang hasilnya tidak oke, nggak apa-apa kalian taruh itu di kalian sampaikan aja di laporan kalian. Jadi di lantai berapa yang dia nggak oke, ya sudah tulis di kesimpulannya di tabelnya kemarin itu ya. Ketika di lantai, misalkan di lantai 3 kayak gitu, ternyata kontrolnya ini tidak oke, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting nanti kalian bisa memberikan penjelasan bahwa sebenarnya untuk yang tidak oke ini kita bisa melakukan, yaitu tadi solusinya kita bisa memperbesar dimensi kolomnya, misalkan kayak gitu. Itu kalian sampaikan aja di laporannya. Jadi nggak perlu kalian hitung ulang lagi, ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini, cukup kita menggunakan hasil dari preliminary design kita yang awal itu aja, itu yang kita analisis. Jadi ketika dia ada yang nggak oke, nggak apa-apa, itu tetap kalian bahas aja di laporannya. Kenapa kok nggak oke, ya harusnya seperti apa, itu kalian bahas, tanpa kalian harus menghitung ulang. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami. Jadi nggak masalah, nanti tetap kalian lanjutin aja. Karena nanti kalau kita, karena simpangannya nggak oke, kalian masih muter-muter aja di sana, nanti nggak akan selesai-selesai. Gitu. Ya. Tetapi kalau memang hasil yang didapatkan kontrolnya sudah oke semua, ya sudah, berarti ya memang nggak ada masalah dari dimensi struktur kalian. Seperti itu. Bu, permisi mau tanya, Bu. Ya, siapa ini? Saya, Bu, Haikal. Ya, gimana Mas Haikal? Bu, itu Bu, kalau buat bracing eksentris itu gimana ya, Bu? Seperti yang kemarin, maksudnya gimana itu pemasangannya atau kayak gimana, Mas? Iya, Bu, pemasangannya. Oke. Kemarin kan saya sempat sampaikan juga, jadi kalau untuk bentuk brasi yang eksentris itu ya, dia itu ada linknya. Link itu gini. Misal kita punya portalnya kayak gini ya. Kalau yang namanya eksentris, dia kan akan ketemu di tengah seperti ini. Misal ini yang bentuknya seperti ini, misal yang di bawahnya saya bentuknya berbeda, kayak gini kan, V kayak gini. Nah, kalau misalkan dia yang eksentris, di tengah-tengah bracingnya itu dia nggak ketemu langsung, Mas. Jadi ini dia itu punya jarak. Nah, ini loh yang namanya linknya kayak gitu. Ini biasanya kalian buat sekitar 80 cm atau sampai 1 meter atau 100 cm. Jadi kalian buat ini. Ini yang dimaksud dengan bracing eksentris. Jadi nanti buat aja bentuknya yang seperti itu. Kalau misalkan dia ada di bawah ya sudah ini. Jadi antar bracingnya itu dia tidak nggak nyambung. Ya, dia akan terputus di sini dan di sini. Itu untuk yang eksentris. Itu Mas Haikal. Terus Mas itu Haikal. kalau buat dimensinya itu, Bu. Nah, saya kan juga sampaikan juga untuk dimensinya, kalian kan bisa coba-coba. Yang jelas dimensi bracingnya itu kalian ambil yang lebih kecil daripada dimensi kolom utamanya. Itu Mas. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan?
Permisi Bu, saya belum absen. Siapa ini? MRK 5 16 Nabila. Saya juga, Bu. Nomor absen 2. Nabila sama Anggidean. Iya, Bu. Ya Bu. Ada lagi mungkin yang baru masuk Zoom-nya, yang tadi belum saya panggil. Nah, jadi kaitannya dengan tugas besar ini ya, saya pengennya pengumpulannya itu setelah UAS saja, ya. Jadi kalian ini kan di minggu ini masih ada waktu untuk nyicil ngerjakan, gitu ya. Kemudian minggu depan kan kalian sudah UAS. Nah, saya pengennya deadline dari pengumpulan tugas besarnya itu di minggu setelah UAS. Kira-kira kalian bersedia nggak? Bersedia Bu. Oke, nah, tetapi gini, pengumpulannya nggak cuman dikumpulkan aja, ya, karena kan saya akan memberi penilaian juga, ya, tiap-tiap masing-masing mahasiswa itu di hasil akhir tugas besarnya ini. Jadi nanti saya minta waktu di minggu setelah UAS itu, ya, nanti kalian tentukan harinya mungkin ya. Boleh istilahnya gini, kalian harus menunjukkan hasil dari tugas besar kalian itu ke saya. Jadi di sini yang saya akan bertemu di masing-masing kelompoknya, kayak gitu ya. Jadi misalkan dari 3 MRK 5, kelompok 1 maju dulu ke saya, kemudian nanti gantian di kelompok 2 kayak gitu. Saya akan singkat aja, maksudnya itu nggak perlu lama-lama, tapi yang penting saya bisa tahu kontribusi dari kalian dari masing-masing mahasiswanya, kayak gitu. Ya, jadi nggak cuman kalian kumpulkan aja di Google Drive-nya, tetapi kalian juga harus menunjukkan ke saya. Istilahnya kayak ya yang saya nggak ngasih tes ya sebenarnya, tapi juga ya dibilang tes lisan itu ya intinya saya pengen tahu dari masing-masing mahasiswanya ini yaitu tadi kontribusi dalam pengerjaan tugas besarnya ini seperti apa. Gitu ya. Permisi, Kalau Bu. ya siapa ini? Berarti itu habis UAS, minggu habis UAS, setelah UAS. Saya ngambilnya di minggu setelah UAS saja, kan maksudnya itu biar kalian nggak terganggu UASnya kayak gitu sih. Nanti kalau terlalu jauh dari UASnya juga sudah liburan kan, dan juga pasti nanti nilai dari nilai akhir semesternya kan sudah harus segera dikumpulkan juga. Kira-kira ada usulan nggak? Gimana? Ya, ada usulan Untuk nggak? mengenai UAS DSG sendiri itu Bu, bagaimana? Nah, UAS DSG-nya itu sampai sekarang kita belum, karena itu tadi ya, pengajar DSG kan ada banyak. Ada saya, Pak Bobi, Pak Taufik, Pak Nawir, dan Pak Wahidin. Ada 5 dosen pengampu. Ini kami jujur belum menyepakati nanti UAS-nya itu modelnya seperti apa. Tapi di sini yang nanti memberikan persentase besar di penilaian saya itu yaitu di progres kalian mengerjakan tugas besarnya ini. Jadi makanya kan di akhir setelah UAS itu kalian masih harus masih ketanggungan untuk yang tugas besarnya itu. Gitu ya. Nah, nanti kalau yang di UAS-nya kita belum tahu UAS-nya nanti itu seperti apa, entah apakah dari tugas besarnya saja atau harus ada formalitas UAS, itu yang memang belum tersepakati. Kayak gitu. Nanti kalau semisal sudah ada info update info tentang UAS-nya ya pasti akan saya beritahu ke grup kalian. Gitu. Nah, untuk masalah ini
masalah waktunya tadi gimana? Kira-kira sepakat nggak kalau di minggu setelah UAS, kemudian harinya kira-kira di hari apa? Untuk tugas besar yang lainnya harus sudah selesai di minggu ini kan? Atau ada yang mundur juga? Halo? Gimana? Kok diam semua? Iya Bu, minggu ini. Oke, nah makanya kan kalau tugas besar lainnya di minggu ini, ya nggak apa-apa saya kasih extend waktu lagi. Jadi kalian bisa fokus gitu loh, maksudnya bisa membagi waktunya. Nah, kira-kira untuk harinya itu saya minta kesepakatan dari kalian aja. Kira-kira di hari apa? Berarti kan kira-kira di setelah UAS nanti kan kalian sudah free kan ya? Gitu, gimana? Belum bisa memberikan jawaban terkait harinya? Atau mau kalian diskusikan dulu? Iya Bu, mungkin didiskusikan. Gitu ya. Jadi mungkin boleh di 2 hari, misalkan kayak gitu. 3 MRK 5 di hari apa, 3 MRK 6 di hari apa. Kayak gitu juga boleh. Karena kalau misalkan langsung jadi satu di 2 kelas dalam 1 hari kan ya lumayan ya. Lumayan disayangnya maksudnya. Karena kan banyak kelompok. Kayak gitu. Jadi kita pisahkan perharinya untuk 1 kelas aja. Ya. Kalau semisal memang kalian banyak yang mau offline kayak gitu ya, sudah ketemunya di kampus aja juga silahkan. Jadi saya dikabari nanti ketika ada yang tidak bisa di kampus ya saya akan via Zoom, tapi saya via Zoom-nya itu di kampus kayak gitu aja. Ya, gimana ini? Ya Bu, didiskusikan dulu untuk harinya Bu. Oke, ya wes. Untuk selanjutnya ini tadi ya, yang saya bilang tadi ya, jadi bisa kalian cek materinya ya, beserta mungkin ada sedikit penjelasannya ya. Yang paling penting sih menurut saya penjelasannya itu tentang pengambilan nilai momen yang ada di RSHP kayak gitu. Jadi kalian misalkan kalian bisa skip yang lainnya ya, kalian lihat aja di bagian gimana cara ngambil momen maksimum yang ada di RSAP ya, di robot, misalkan untuk yang perencanaan platnya atau yang untuk perencanaan baloknya kayak gitu. Ya. Kemudian kalau misalkan untuk hitungannya saya rasa kalian ikuti di PDF-nya ya, seperti yang tadi saya share, mungkin tinggal dimasukkan di rumus ini aja kan itu bisa sambil kalian ganti angkanya sesuai dengan nilai kalian masing-masing. Gitu ya. Halo, bisa dimengerti? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Jadi benar-benar dikerjakan ya, karena nanti Ya, di akhirnya kan tidak hanya kalian kumpulkan, tapi saya juga akan bertanya ke kalian tentang proses pengerjaannya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya izin masuk Bu. 3 MRK 6 absen 15 Bu. Iqbal Bu. Oh, Mas Iqbal. Kenapa Mas kok terlambat join-nya tadi? Enggak Bu, Ya, sudah Mas? dari Oh, tadi udah cuma ada dari tadi. iya, baru bilang tadi waktu ada yang konfirmasi juga mic saya belum bisa tadi Bu. Oke. Anjasa Putra? Belum ada?
Julian Fajar, Fahmi Miroron, Hadir, Bu. Fahmi udah ada? Ada, Bu. Sarena Salaita, Sylvia Aprilianti, Sylvia, Nahyan, oke. Ini kok kayak lemes-lemes semuanya, kok kayak nggak semangat semuanya, kenapa nih? Karena di akhir. Lagi banyak tugas. Oke. Ya, wes. Ya gimana ya? Ya memang seperti itu ya. Jadi ya dinikmati dulu aja, prosesnya kan memang seperti itu ya. Pasti nanti kalau di minggu depan sudah terlewati kan ya sudah selesai semuanya kan gitu ya. Nanti libur kita ketemu lagi di semester depan yang pasti akan banyak tantangan lainnya juga ya Kak. Kalian kan pasti mulai PKL kan kayak gitu. Jadi nanti tantangannya akan berbeda dan pasti di tiap semester ya ada aja kan kayak gitu. Yaitu salah satu dari prosesnya lah ya. Apalagi habis ini kalian sudah kelas 4 kan, habis PKL pasti udah mulai mikir skripsinya nanti kayak gimana ya. Oke wes, ya sudah, kalau gitu mungkin bisa kalian atur sendiri aja waktunya ya. Yang jelas di minggu terakhir ini saya pengennya itu tadi ya, saya nggak harus kalian mengupdate di Google Drive atau apa. Kalau misalkan kalian ada update juga lebih baik. Tetapi ya itu tadi, langsung saja kita sepakati untuk deadline tugas besarnya itu nanti yang perlu kalian diskusikan lagi ya. Yang jelas di minggu depan, di minggu setelah UAS. Untuk harinya mungkin bisa diinformasikan ke saya setelah kalian berdiskusi. Gitu aja ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada pertanyaan, Bu. Oke, ya wes. Kalau gitu silakan itu ya, dilanjutkan mengerjakan, diatur sendiri waktunya kapan harus mengerjakan tugas besar ini atau yang lainnya kayak gitu ya. Saya percaya ke kalian yang jelas. Intinya saat deadline tugas besarnya saya harap juga sudah beres semuanya. Itu ya, dan paling tidak mungkin nggak 100% kalian bisa menyerap semua mata kuliah yang ada di DSG ini, tapi paling tidak ada materi baru yang saya berikan di DSG ini yang bisa kalian tangkap, dan semoga itu bisa bermanfaat ke depannya nanti. Seperti itu ya. Oke, baik. Kalau memang belum ada pertanyaan, mungkin saya bebaskan seperti itu saja. Saya bisa mengakhiri Zoom-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Semangat ya.